pimpinan di UNER diundang untuk menghadiri Dies Natalis, ya. Oleh karena itu tadi pagi saya mohon maaf tidak bisa memberikan perkuliahan, kemudian saya tawarkan akhirnya disepakati untuk pada malam hari ini. Tentang absensi nanti bisa dijadikan satu pada pertemuan yang ke-13 minggu depan, ya. Oleh karena itu hari ini kita coba untuk melanjutkan topik kita. Saya kebetulan mendapatkan pertemuan ke-12, 13, dan 14. Nah, 12 ini temanya adalah seleksi kemajuan genetik, harapan, dan kenyataan. Ya, ini menjadi sangat penting ya. Teman-teman, walaupun sebagai seorang dokter hewan, tidak menutup kemungkinan juga harus paham tentang kemajuan genetik, harapan, dan kenyataan. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan ketika nanti kita di lapangan, kita akan banyak mendapatkan keluhan, mendapatkan curhat dari peternak terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan genetik. Nah, ini adalah contoh bagaimana peranan genetik dikaitkan dengan penampilan fenotip. Ya, jadi ini contoh bagaimana genetik dikaitkan fenotip. Fenotip bisa ada pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari pola makanan dan sebagainya. Sehingga kadangkala penampilan genetik berbeda dengan penampilan fenotip. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai heritabilitas. Ya, bagaimana kemampuan genetik dari induknya dapat diwariskan kepada turunannya. Itulah pemahaman terkait dengan heritabilitas. Jadi topik kita pada malam ini lebih banyak terkait dengan heritabilitas, ya. Bagaimana seekor induk atau ya apakah jantan maupun betina menurunkan sifat genetiknya pada turunannya, ya. Jadi di sini kita akan berbicara terkait dengan genotip dan fenotip. Saudara sekalian, ini adalah beberapa contoh dari hasil rekayasa genetik, ya. Seringkali kita kalau berbicara tentang genetik, rekayasa genetik, kita pasti ingin mendapatkan sifat-sifat unggul, di mana sifat-sifat unggul yang dibawa oleh suatu gennya kita isolasi, kita ambil, kemudian kita lakukan rekayasa. Kemudian setelah itu kita kembangkan di luar tubuh in vitro sampai dengan tahap blastosis. Setelah blastosis baru kita masukkan kembali ke dalam induk resipine. Ya, untuk apa? Untuk dikembangkan atau berkembang gitu ya dari blastosis sampai dengan embrio, kemudian berkembang lagi menjadi anakan gitu ya. Ini adalah beberapa contoh-contoh hasil rekayasa genetik, apakah pada hewan maupun pada tumbuhan. Apakah ini sudah berhasil? Sudah cukup berhasil. Walaupun kita tahu bahwa rekayasa genetik itu di bidang tumbuh-tumbuhan, di bidang eh, apa eh, nabati atau produk-produk tumbuhan itu sudah banyak kita temukan di pasar-pasar komersial. Tetapi untuk genetik rekayasa genetik yang sudah berhasil di skala lab masih tidak boleh diizinkan atau masih tertutup ya, hanya berhasil di skala lab tetapi belum boleh digunakan di ruang-ruang publik. Kalaupun digunakan dalam skala terbatas hanya untuk kepentingan kesehatan, kedokteran dan sebagainya. Ini juga bahwa rekayasa genetik itu ada yang secara buatan dan ada yang secara alamiah. Ini adalah contoh rekayasa genetik yang terjadi secara alamiah yang kita rasakan begitu hebatnya pada kasus COVID ya sejak Februari atau tepatnya Maret 2020 ketika hadir apa yang disebut dengan coronavirus ya. Padahal coronavirus ini sesungguhnya merupakan masih satu keluarga dengan beberapa virus corona gitu ya.
Nah, ini bagaimana dia melakukan rekayasa genetik secara alamiah ya melalui beberapa host yang diduga ya merupakan berasal dari kelelawar misalnya. Oleh karena itu memang menjadi menarik kalau kita belajar tentang genetik dan rekayasa genetik. Saudara sekalian, ini adalah contoh rekayasa genetik yang sudah dilakukan di lab, tetapi seringkali hasilnya tidak sebaik atau sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Jadi, eh, genetik dan rekayasa genetik itu bisa saja berhasil, ada yang tidak berhasil ya. Tidak berhasil itu bisa saja menghasilkan individu-individu baru yang kita kenal sebagai alien gitu ya. Jadi kalau besok kita melihat di apa di film-film gitu ya, sering kita mendapatkan cerita tentang genetik, rekayasa genetik ya, bagaimana ilmuwan bisa menghasilkan manusia-manusia baru tetap. Nah, ini bisa kita lihat contoh saja bagaimana transplantasi telinga itu dibuat dengan manipulasi pada seekor tikus ya, dengan mengambil gen pada manusia, kemudian gen itu dititipkan, direkayasa genetik pada tikus untuk kemudian tumbuh dan berkembang. Telinga nanti kemudian diambil, kemudian akan dipasang pada pada transplantasi pada manusia. Ya, nah itu juga kelinci ya, yang kemarin kita sudah diskusikan bagaimana gen gen yang mengeluarkan fluorescence itu disisipkan, dimasukkan ke dalam kelinci dengan tujuan kalau kelincinya hilang maka bisa ditemukan pada malam hari karena mengeluarkan fluorescence misalnya. Kemudian yang bawah ini adalah contoh rekayasa genetik ya yang ternyata turunannya tidak sesuai ekspektasi, malahan menghasilkan alien. Demikian juga kita lihat kucing yang sebelahnya itu ada kecacatan juga yang dihasilkan karena matanya eh, kita lihat berbeda ya antara kiri dan kanan. Ini adalah contoh-contoh rekayasa genetik yang tidak sepenuhnya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, ini juga ada beberapa contoh-contoh rekayasa genetik yang bisa kita lihat eh, apa eh, menghasilkan individu-individu baru ya. Ini adalah perkawinan antara keledai dikawinkan dengan kuda menghasilkan individu baru yang disebut dengan bagal ya. Sayangnya bagal hasil persilangan antara keledai dan kuda ini adalah apa umumnya sebagian besar adalah steril gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana rekayasa genetik itu tidak sepenuhnya berhasil, tetapi ada aspek-aspek lain yang ternyata pada turunannya tidak sesuai ekspektasi. Ini juga yang tadi sudah kita bicarakan. Ini adalah contoh persilangan juga antar spesies yang kemudian menghasilkan individu baru tetapi dengan karakter yang berbeda. Ini adalah Taigen ya. Taigen ini adalah perkawinan antara pejantannya dari tiger, betinanya dari lion, menghasilkan individu Taigen. Ternyata karakternya tidak seagresif seperti tiger maupun lion. Ini juga hampir sebagian besar diduga steril, ya. Jadi performance reproduksinya juga tidak bagus seperti induknya. Ini adalah Bevalo atau Catalo, ya. Bevalo dan Catalo merupakan perkawinan contoh rekayasa genetik antara bison dan cow, ya, sehingga mendapatkan turunan yang disebut dengan Bevalo dan Catalo. Dari bentuk tubuhnya kita lihat besar sebesar bison, tetapi kualitas daging susunya seperti cow. Jadi kemudian dikawinkan menghasilkan Bevalo dan Catalo atau Catalo. Ini adalah
juga contoh persilangan antar spesies, yaitu antara betinanya dari donkey, kemudian pejantannya dari horse, sehingga menghasilkan hini. Hini ini seperti kuda dan kombinasi fenotipnya seperti donkey dan horse, tetapi ukurannya lebih kecil daripada horse. Ini adalah kama. Kama ini adalah juga hasil persilangan antara eh, kamel, ya, pejantannya kamel, betinanya ilama, sehingga turunannya disebut dengan kama, ya. Bentuknya seperti kamel, tetapi dia mininya seperti ilama. Ini juga menunjukkan bagaimana rekayasa genetik itu bisa menghasilkan turunan yang kadang-kadang tentu kita tidak di luar ekspektasi kita, ya. Ini. Nah, salah satu rekayasa genetik yang sangat fenomenal dan bisa menjadi pelajaran yang luar biasa kepada kita semua adalah kasus domba Dolly, begitu ya. Domba Dolly adalah merupakan hasil rekayasa genetik ketika dengan menggunakan metode sel somatik, ya. Sel somatik ini diambil dari kelenjar mama, ya, yang kemudian diklon, diambil sifat unggulnya, diklon, kemudian dikembangkan menjadi dengan teknik embryonic stem cell, sehingga kemudian dihasilkan domba Dolly. Tetapi ternyata di luar ekspektasi yang diharapkan oleh para peneliti. Apa itu? Ternyata domba Dolly itu walaupun berhasil diciptakan oleh manusia, oleh para peneliti, tetapi dia berusia pendek dan selama hidupnya itu dia terinfeksi mudah atau membawa banyak sekali defek-defek negatif seperti adanya penyakit pada paru-paru, ya. Sehingga akhirnya secara etis karena hidupnya sangat menderita, akhirnya harus disakrifai, di euthanasia, ya. Ini membuktikan bahwa manusia sehebat apapun tidak bisa setara dengan Sang Pencipta. Ini kan contoh bagaimana kesombongan manusia ingin menunjukkan tentang kemampuannya sejajar dengan Sang Pencipta. Ini juga merupakan contoh, ya, pada saat dihasilkan domba Dolly ini perdebatan terutama di kalangan agama itu menjadi perdebatan yang luar biasa karena ada aspek-aspek yang ternyata masih tidak dapat diterima dari segi etik dan unsur-unsur agama. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana sifat genetik dapat diwariskan kepada keturunan, maka kita belajar di dalam heritabilitas. Nah, kalau kita bicara tentang heritabilitas, maka heritabilitas itu tersusun dari dua kata. Pertama, mengandung kata heredity, artinya keturunan, dan kata kedua adalah ability atau abilitas, artinya kemampuan. Sehingga kalau kita bicara tentang heritabilitas, sesungguhnya adalah bagaimana kemampuan mewarisi sifat-sifat unggul atau genetik gen-gen unggul secara genetik itu diwariskan kepada keturunannya. Itulah yang disebut dengan heritabilitas. Jadi kalau kita bicara tentang kemampuan mewariskan sifat unggul, mewariskan gen-gen unggul kepada turunannya, maka sebenarnya kita berbicara tentang heritabilitas. Kalau berbicara tentang heritabilitas itu ada eh, perhitungannya atau secara kemajuan genetik itu ada hitungannya atau ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga faktor-faktor itu dibuat semacam model matematika, ya. Delta G sama dengan H kuadrat kali SS kurang S ditambah DS minus D dibagi T, di mana delta G adalah perubahan genetik yang diharapkan per tahun,
H kuadrat heritabilitas, SS adalah rata-rata nilai fenotip dari pejantan yang terpilih, S-nya adalah rata-rata fenotip dari semua pejantan, DS adalah fenotip dari induk terpilih, D adalah fenotip dari semua betina. Sedangkan pembaginya T adalah interval generasi yang diperoleh dalam setiap tahun. Nah, kemudian saudara sekalian, nilai heritabilitas itu umumnya berkisar 0 sampai dengan 1 dan bukan merupakan suatu konstanta atau angka tetap, ya. Namun ada kecenderungan bahwa nilai heritabilitas dari suatu sifat kuantitatif pada suatu populasi ternak berada pada kisaran tertentu. Contoh heritabilitas yang termasuk rendah itu berarti H kuadratnya kurang atau sama dengan 0,1, berarti 10 kemampuan menurunkan genetik pada turunannya kurang dari 10%. Biasanya ini terkait dengan sifat-sifat reproduksi. Jadi kalau kita bicara tentang sifat produksi, heritabilitasnya itu rata-rata kurang dari 10%. Ini dapat kita maklumi karena sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, makanan, sebagainya. Yang kedua adalah heritabilitas sedang. Nilai heritabilitas sedang jika H kuadrat itu di, eh, di diperoleh di antara range 0,1 sampai dengan 0,3. Artinya 10 sampai dengan 30% heritabilitas sedang ini sangat terkait dengan karakter gen yang membawa sifat produksi susu atau pertumbuhan awal. Dalam hal ini bobot lahir dan bobot sapi. Jadi bobot lahir, bobot sapi, dan produksi susu itu untuk diturunkan pada turunannya itu 10 sampai dengan 30%. Kemudian ada yang kemudian disebut dengan heritabilitas tinggi. Heritabilitas tinggi itu dikatakan jika nilai heritabilitas H kuadratnya lebih besar dari 0,3, jadi lebih besar 30%. Ini contohnya adalah lama laktasi, kemudian berat badan dewasa atau bobot pasca sapi. Jadi kalau bicara tentang laktasi, bobot badan dewasa atau pasca sapi itu dapat diturunkan secara genetik pada turunnya keberhasilannya itu sampai dengan 30%. Ya. Dari data ini kita lihat memang sifat reproduksi termasuk dalam kategori heritabilitas rendah, sedangkan heritabilitas sedang contohnya adalah produksi susu dan pertumbuhan awal, sedangkan heritabilitas tinggi itu adalah lama laktasi dan bobot badan dewasa. Saudara sekalian, ini adalah dugaan nilai heritabilitas ya pada sapi perah ya. Besar ambing itu 25-40%, bisa diturunkan pada turunannya, produksi susu 20-40%, produksi lemak susu 25-40%, kadar lemak susu 20-40%, kadar protein susu 48-88%, kemudian laktosa susu 35-62%, kemudian SNF ini 50-80%. Ini adalah contoh nilai heritabilitas terutama pada sapi perah ya, sapi perah. Sedangkan hewan lain contohnya pada sapi potong yang sering digunakan sebagai screening atau penilaian terhadap kualitas sapi potong untuk menjadi suatu induk ya yang baik, yang diperhatikan adalah berat lahir ya, heritabilitas berat lahir, berat sapi, berat dewasa, pertumbuhan, persentase karkas, jarak kelahiran, dan persentase kelahiran. Ini adalah variabel atau heritabilitas dari sapi potong jika kita ingin menjadikan sapi potong sebagai induk bagi turunan berikutnya. Pada unggas juga sering diperhatikan heritabilitas itu terkait dengan berat badan, produksi telur, umur dewasa, berat telur, panjang seng, ya, cekernya, kemudian daya tetas dan fertilitas. Ini adalah faktor-faktor
yang penting yang dapat digunakan untuk screening gas yang akan dipilih menjadi induk, yang menjadi parent stocknya. Sedangkan pada domba, untuk mendapatkan induk yang baik, heritabilitas yang diperhatikan adalah berat sapi, berat 10 bulan, berat wool, dan panjang wool. Ya, ini yang sering digunakan pada domba. Nah, ini adalah contoh perhitungan gitu ya. Misalnya seleksi yang dilakukan pada kambing peranaan etawa, bobot umur 1 tahun. Rata-rata bobot umur 1 tahun pada populasi 24,40 kilogram, ya. Dari hasil seleksi berhasil memilih ternak-ternak pengganti yang rata-rata bobot umur 1 tahunnya 28,24 kilogram. Jika terjadi perkawinan acak kambing jantan dan betina, itu akan menghasilkan keturunan dengan rata-rata bobot umur 1 tahun 30,44 kilogram. Maka perintahnya bagaimana menghitung estimasi heritabilitas bobot umur 1 tahun kambing peranakan etawa, maka jawabannya adalah kita perhatikan rata-rata bobot umur 1 tahun populasi, kita sebut sebagai XP, 24,40 kilogram. Rata-rata bobot umur 1 tahun individu terseleksi, kita sebut sebagai XS, itu 28,24 kilogram. Sehingga diferensial seleksi itu adalah XX dikurangi XP, kita mendapatkan S kecil. Sedangkan rata-rata bobot umur 1 tahun anak-anaknya adalah X0 sama dengan 30,34 kilogram. Sehingga respon seleksinya adalah R besar sama dengan X0 kurang XS. Sehingga nilainya berapa, kemudian estimasi heritabilitasnya, H kuadratnya sama dengan R besar dibagi dengan S kecil. Nanti nilainya berapa? Biasanya di antara 0 sampai dengan 1 skornya. Nah, dari penjelasan itu, maka kita harus memperhatikan ternyata begitu ya, kemajuan atau eh, kualitas genetik untuk diturunkan pada turunannya, baik satu sifat atau lebih, sangat tergantung pada beberapa hal. Yang pertama kita sebut sebagai bahwa suatu sifat genetik bisa diturunkan kepada turunannya sangat dipengaruhi oleh satu, intensitas seleksi. Yang dimaksud intensitas seleksi bahwa semakin meningkat intensitas seleksi maka kemajuan tiap generasi semakin meningkat pula. Ya. Kemudian yang kedua, kecermatan seleksi. Semakin meningkat kecermatan seleksi yang kita lakukan, maka kemajuan tiap generasi semakin meningkat pula. Ya. Kemudian yang ketiga, interval generasi. Semakin menurun interval generasi, maka kemajuan tiap generasi semakin meningkat. Kalau ini seperti berlawanan ya. Interval generasi semakin rendah, justru kemajuan genetik tiap generasi akan semakin meningkat. Sebaliknya semakin tinggi interval generasi, maka kemajuan tiap generasi semakin menurun. Ya. Nah, bagaimana? Apakah faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keturunan genetik? Ternyata berpengaruh. Artinya apa? Secara ekonomis, uh, jika kita uh, mau melaksanakan program-program memaksilkan kemajuan genetik, maka kita tentu harus mampu mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar gitu ya. Artinya memang untuk mendapatkan turunan yang secara genetik berkualitas, kita perlu mengikuti program rekayasa genetik. Nah, untuk mengikuti program rekayasa genetik sangat dibutuhkan biaya. Artinya secara ekonomi itu sangat berperan terutama terkait dengan biaya
mengadakan atau mengikuti program rekayasa genetik. Nah, saudara sekalian, perubahan-perubahan genetik yang nyata yang kita bisa lihat, ya, artinya nyata ini fenotip ya dari hasil seleksi pada ternak. Ya. Ada beberapa catatan yang kita bisa dapatkan ya, terkait dengan perubahan genetik yang bisa kita lihat. Yang pertama bahwa kemajuan genetik yang dicapai sebenarnya dapat menyimpang dari yang diharapkan. Tadi di awal sudah saya berikan contoh bahwa turunan genetik dari induknya tidak selamanya ideal ya, sama persis. Tetapi seringkali juga kita mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi. Yang kedua, karena itu istilah heritabilitas nyata digunakan untuk menyatakan kemajuan genetik sebagai bagian dari total diferensial seleksi selama seleksi itu dilakukan. Nah, misalnya bila suatu percobaan seleksi berlangsung selama 5 generasi dengan diferensial seleksi sebesar 0,8 simpangan baku tiap generasi, maka tentu nilai total atau nilai diferensiasi seleksi secara kumulatif adalah 5 kali 0,8. Jadi nilai diferensial seleksinya adalah 4 untuk 5 generasi. Karena setiap generasi itu adalah 0,8. Jadi kalau ada 5 generasi, 5 kali 0,4. Jadi 4 ya untuk nilai skor diferensial seleksinya. Nah, kemajuan dalam satuan simpangan baku yang merupakan bagian dari diferensial seleksi kumulatif adalah nilai heritabilitas yang sebenarnya atau heritabilitas nyata. Gitu ya. Ini adalah beberapa catatan yang terkait dengan perubahan genetik yang nyata yang kita temukan dari hasil seleksi. Nah, saudara sekalian, ada kemungkinan-kemungkinan mengapa taksiran heritabilitas dan kenyataannya dapat berbeda. Ya, kita mendapatkan heritabilitas sekian misalnya, tetapi ketika kemudian kita lihat fenotip yang diamati ternyata berbeda. Ada beberapa penyebab. Satu, salah dalam pengambilan sampel. Makanya diperlu kecermatan. Ya. Yang kedua, nilai taksiran heritabilitas seringkali memasukkan ragam genetik dominan atau genetik epistatik yang tidak tanggap terhadap seleksi. Ya. Kenapa terjadi hal ini? Karena tidak ada metode pendugaan atau estimasi heritabilitas dari catatan-catatan kerabat yang sepenuhnya bebas dari pengaruh genetik ya yang bukan adaptif. Jadi di sini terjadi penurunan fitness dalam individu-individu yang terpilih baik untuk berkembang biak maupun kemampuan daya hidupnya. Berikutnya, taksiran kenapa tidak sama antara estimasi dengan kenyataan itu adalah sebenarnya sangat sukar untuk menentukan secara tepat jumlah perubahan genetik yang telah terjadi di dalam populasi. Ini sangat sukar. Karena kita paham sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor pakan, iklim, macam-macam ya. Ya. Dan hal ini, faktor lingkungan itu tidak dapat diprediksi dan seringkali tidak diketahui. Ya. Padahal sebenarnya faktor lingkungan itu sangat besar mempengaruhi genetik. Nah, ini yang menyebabkan kenapa antara estimasi dengan kenyataan itu berbeda. Nah, karena itu
untuk kita dapat mengevaluasi perubahan genetik, maka kita harus memisahkan antara pengaruh genetik dan pengaruh dari lingkungan. Nah, ini perlu kecermatan. Oh, ini sifat-sifat genetik yang diwariskan oleh keturunannya. Oh, ini sifat-sifat genetik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kita harus bisa memisahkan itu sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai heritabilitas yang nyata, gitu ya. Yang nyata artinya antara estimasi dengan kenyataan itu sama. Ada beberapa metode agar pewarisan genetik atau perubahan genetik itu hasilnya lebih tepat. Maksudnya lebih tepat antara estimasi dan kenyataan itu adalah kurang lebih sama. Maka yang pertama adalah satu, perlu adanya ternak kontrol yang kawin acak dipertahankan dan dipelihara tiap generasi dalam lingkungan yang sama dengan populasi yang diseleksi. Sehingga nanti perubahan dalam populasi yang diseleksi itu dapat diukur tiap generasi sebagai kesimpangan terhadap kelompok kontrolnya. Nah, cara ini merupakan salah satu metode terbaik yang akan mampu untuk mengukur perubahan genetik. Tetapi di sisi lain mempunyai kerugian yaitu mahal terutama untuk ternak besar. Ya, dan seringkali kita baru mendapatkan hasil itu setelah 7 tahun gitu ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian selain itu populasi eh, apa kontrol sendiri itu dapat berubah genetisnya karena eh, eh, random drift gitu ya. Random drift ini terjadi pada populasi yang kecil. Jadi induk-induk yang kemampuan menghasilkan anaknya jumlah sedikit biasanya sering terjadi random drift ya. Jadi perkawinan antar kerabat, siblingnya itu sangat besar gitu ya. Maka sebaiknya populasi itu harus besar ya. Kalau dilakukan pada populasi kecil, maka estimasi heritabilitas ini biasanya tidak atau sulit sekali menjadi valid atau sama dengan kenyataan gitu ya. Antara estimasi heritabilitas dan kenyataannya berbeda, terutama banyak kita temukan pada populasi-populasi yang kecil karena ada pengaruh apa yang disebut dengan random drift. Yang kedua, ya, agar estimasi heritabilitas dan kenyataan itu tepat, maka harus juga bisa dengan metode yang kedua, yaitu seleksi dilakukan bersamaan di dalam populasi yang berbeda dengan arah positif dan negatif. Dari beberapa artikel menunjukkan bahwa cara ini bagus, tetapi jauh lebih mahal daripada cara yang tadi yang pertama. Selain itu, metode kedua ini hanya memberikan gambaran perbedaannya saja dan tidak akan menunjukkan apakah kemajuannya ke atas atau ke bawah itu lebih besar. Ya, cara metode yang ketiga adalah ya agar heritabilitas dan kenyataan itu tepat, yaitu dilakukan perkawinan yang berulang. Ya, metode ini sebagian pejantan dan betina dapat ditaksir perubahan lingkungan itu dari tahun ke tahun karena dengan cara perkawinan-perkawinan berulang yang dilakukan antara pejantan dan betina. Metode yang keempat, ya ini ada metode yang keempat, saudara sekalian. Jadi penyimpangan yang lama dan penggunaan kembali plasma nuta
Ini pada beberapa organisme laboratorium individu-individu dari satu generasi mungkin disimpan dan bersamaan dengan itu generasi berikutnya dihasilkan dan kemudian membiarkan individu tersebut tumbuh dan berkembang biak sehingga keturunan dari generasi yang berbeda dapat langsung dibandingkan. Metode ini bila mungkin ini dikerjakan dan merupakan teknik yang juga sangat penting dan berguna. Pada sapi metode ini biasa dilakukan dengan penyimpanan sperma untuk waktu yang lama mungkin dapat dilaksanakan. Di mana sperma ini digunakan kembali setelah 4 generasi atau lebih dari keturunan dari sapi-sapi jantan itu dibandingkan dengan keturunan dari pejantan-pejantan pada generasi yang lebih lanjut. Walaupun demikian, metode yang keempat ini memiliki kerugian, ya, yaitu apa? Kerugiannya biasanya hanya menyediakan saudara tiri, ya, untuk perbandingan. Nah, dari penjelasan tadi secara ringkas, kalau boleh saya sampaikan bahwa kemajuan dari seleksi itu dapat dilihat dari ya heritabilitas. Umumnya kemajuan seleksi sesuai harapan untuk sifat-sifat yang heritabilitasnya besar. Ya, tadi kita lihat untuk sapi potong, untuk sapi perah, untuk unggas, untuk domba, kita lihat mana yang heritabilitas rendah, ada mana yang heritabilitas tinggi, ya. Untuk misalnya performa untuk reproduksi pada sapi perah itu heritabilitas rendah, ya. Nah, artinya memang sifat-sifat ini untuk diwariskan pada keturunannya belum tentu berhasil atau sama begitu ya, karena rendah heritabilitasnya. Tapi untuk ukuran apa berat badan dan sebagainya termasuk heritabilitas sedang sampai dengan tinggi. Artinya kalau induknya badannya besar cenderung untuk turunannya juga besar karena heritabilitas untuk berat badan ini termasuk heritabilitas yang besar. Nah, demikian juga untuk respons seleksi berkorelasi searah dengan yang diharapkan dari pengetahuan korelasi genetiknya. Kecuali hasil tanggapan seleksi lebih besar pada jumlah anak domba yang lebih banyak dari yang diharapkan, walaupun heritabilitasnya rendah. Nah, seleksi merupakan kesempatan besar untuk mengubah sifat-sifat individu dalam ternak tertentu ke arah positif dan negatif. Nah, berbicara tentang seleksi ini kan kita tahu ada inbreeding sama outbreeding, ya. Yang tadi kita berikan contoh itu ada beberapa contoh inbreeding itu cenderung bisa mempertahankan genetik asli plasma nuftanya, tetapi secara genetik dia akan mengalami penurunan misalnya gitu ya, karena membawa sifat-sifat baru yang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Berbeda dengan outbreeding, seringkali membawa sifat-sifat baru yang tentu dapat kita harapkan ekspektasinya jauh lebih besar. Ini lebih detail lagi untuk menjelaskan ringkasan umum dari hasil seleksi domba, ya. Domba itu untuk berat badan, berat bulu maksud saya, ini diamati 1-2% per tahun, kemajuannya cenderung lebih lambat setelah 4-6 generasi, ya. Jadi di sini komentarnya bahwa panjang serat, diameter, dan berat wool per satuan pakan itu sangat berperan. Ya. Kemudian meningkatnya ini semakin generasi yang bulu bersih. Kemudian berat sapi, kemudian juga pertambahan jumlah anak. Ini hasil seleksi untuk domba. Ini untuk sapi potong, ya, kita lihat untuk yang berat sapi
ini sangat berkorelasi ya, terjadi kenaikan berat saat lahir dan dewasa dan hubungannya nyata dengan apa? Dengan karkas dan sebagainya. Ini juga ini sapi perah ini untuk apa? Untuk babi faktor-faktor yang penting untuk digunakan dalam proses screening. Ini juga ya beberapa contoh lain pada hewan unggas, ayam. Dan yang terakhir, ya, saya rasa materi saya ada pertanyaan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Permisi Prof, saya izin bertanya. Untuk yang kualitas genetik baik satu sifat atau lebih itu kan dipengaruhi oleh 4 poin ya Prof. Yang ekonomi dan kecermatan kan tadi sudah disebutkan Prof. Kalau ekonomi kan pengeluaran biaya untuk produksi, sedangkan untuk yang kecermatan seleksi itu kan pemilihan sampel yang baik atau yang benar. Untuk yang intensitas dan interval generasi itu bagaimana ya Prof? Ya. Nah, tadi kan disampaikan di awal bahwa terkait dengan interval seleksi itu ada kaitannya bahwa semakin intervalnya semakin tinggi, keberhasilan turunannya semakin rendah ya kalau bicara tentang interval. Demikian juga kalau intensitas. Kalau intensitas semakin sering sampel yang kita gunakan, intensitasnya semakin sering kita gunakan untuk sampling, itu semakin berhasil atau tinggi untuk sifat genetik diturunkan padanya. Jadi kalau berbicara tentang interval, kalau intervalnya semakin lebar, semakin besar atau semakin banyak intervalnya, waktunya gitu ya, antara generasi satu misalnya kemudian dengan generasi kedua itu hasilnya berbeda dengan generasi satu dengan generasi ketiga atau generasi satu dengan generasi keempat. Semakin lebar, semakin besar, itu keberhasilan genetik untuk diturunkan pada turunnya semakin kecil. Berbeda dengan intensitas. Semakin kita menggunakan terus-menerus dengan individu atau perkawinan yang berulang-ulang, itu menyebabkan keberhasilan untuk membawa sifat genetik dari induknya ke turunannya itu semakin besar. Itu. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai sini ya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan sesuai dengan jamnya pukul 7 kalau nggak salah hari Senin ya. Iya. Betul ya? Pukul 7. Hari Senin. Nah, sekarang begini. Hari Senin besok saya ke ini ya. Ke Banyuwangi. Kita kayaknya kuliahnya nanti kapan ya? Minggu ini bisa ada kuliah lagi nggak? Untuk pertemuan kedua. Untuk menggantikan pada tanggal 16. Untuk saat ini kurang tahu, Prof. Mungkin kita diskusikan lagi bersama. Kalau nggak bisa secara online lagi begitu, ya? Iya, Prof. Kita diskusikan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.